suara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACP, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Irene sebagai Dewi Sumbi, Billy sebagai Sanip, Pak Badar oleh Juni, Idris Apandi sebagai Ki Gede Kirom, Mogan sebagai Raga, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Chris Urspon sebagai Jael Singgih, dan Hastin Atas Asih sebagai pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Jawa Barat sekitar daerah Cirebon, permulaan abad ke-14. Menurut cerita, Desa Pleret adalah sebuah perkampungan terpencil yang terletak di sekitar kaki Gunung Ciremai. Sebuah gunung yang dikenal dan ditakuti oleh penduduk sekitarnya karena banyak menyimpan misteri. Meskipun perkampungan Pleret letaknya terpencil, namun desa itu memiliki penduduk yang cukup banyak dan dipimpin oleh seorang laki-laki setengah tua yang dikenal sebagai kepala kampung. Siang hari itu, di sebuah keramaian pasar desa. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti cerita ini bagian yang pertama. Hari sudah siang sekali. Tapi kenapa pos jaga induk kampung pasar ini kosong ya? Biasanya Gede Kirom, kepala keamanan desa dan pasar ini sudah ada di tempat ini. Barangkali dia sedang keliling melihat-lihat keadaan pasar ini. Apa dia ada di tengah keramaian orang-orang itu ya? Di sepanjang keramaian pasar ini, sepertinya Ki Gede Kirom tidak ada. Aku mendengar suara seruling di kejauhan. Suara seruling itu semakin mendekati pasar ini. Sepertinya aku kenal suara seruling itu. Iya, itu pasti suara seruling si Raga, pemuda gila desa ini. Benar dugaanku. Itu si Raga. Dia nampak tengah berjalan di antara keramaian orang. Pakaiannya compang-camping dan tidak memakai alas kaki. Mau apa pemuda gila itu datang ke pasar ini? Aku jadi curiga. Orang-orang ketakutan melihat Raga. Mereka semuanya lari. Terutama para wanita yang tengah berbelanja. Ini berbahaya. Pemuda itu bisa mengganggu. Aku harus mencari Ki Gede Kirom untuk melaporkannya. Ki Gede Kirom, sudah siang begini, kenapa Ki Gede masih berada dalam warungku saja? Apakah Ki Gede tidak tugas jaga hari ini? Iya. Lalu, Sanip kemana Ki? Tidak tak. Ki Gede! Ki Gede, lihat. Bukankah itu Sanip? Dia tengah berlari-lari menuju kemari. Nampaknya dia sangat penting sekali, Ki. Ki Gede, cepat Ki, cepat. Di pasar ada si Raga. Cepatlah Ki, pemuda gila itu berbahaya. Dia mengganggu orang, semua orang ketakutan. Kurang ajar, berani
Berani-beraninya pemuda gila itu datang ke pasar. Sanit, si Raga itu aku kira tidak berbahaya. Dia mengganggu Pak Badar. Lihat saja di sana. Sanit, ayo kita ke sana. Ayo Ki Gede. Hei, kalian semuanya makan. Ayo kita ajari anak muda gila itu. Ayo. Mereka akan menghajari Raga. Kasihan juga si Raga. Aku harus juga melihat ke sana. Itu dia si Raga. Lihat, dia membuat orang-orang ketakutan. Sanit, ayo hajari anak itu. Ayo, hei, ayo kita tangkap anak muda gila itu dan kita hajari dia. Ayo. Raga, berhenti. Mau apa kalian? Tutup mulutmu orang gila. Cepat kau tinggalkan pasar ini. Loh, memangnya aku salah apa? Jangan banyak tanya. Sanit, hajar dia. Ayo, seret dia. Ayo, loh, aku tidak salah. Ayo, jangan. Aduh, ampun. Aduh, jangan dipukul aku. Loh. Orang jahat. Seret dia dari tempat ini. Ayo, seret terus. Aduh. Ampun, jangan. Hajar terus. Ayo. Jangan. Aku bukan orang jahat. Jangan seret aku. Lepaskan aku. Aku orang jahat. Jangan. Ayo, jangan hiraukan. Ayo. Seret terus. Seret. Ampun. Pemuda bernama Raga, tubuhnya diseret-seret dan dipukul. Dia terjatuh bangun hingga kedua kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Ampun. Aduh. Jangan seret aku. Berhenti. Sanit, apa kesalahan Raga sampai kau perlakukan dia seperti itu? Pak Badar, kau tidak perlu ikut campur. Minggir. Anak muda itu berbahaya. Dia mengganggu. Iya, si Raga akan mencuri di pasar ini. Fitnah! Kalian orang-orang jahat, lepaskan aku! Jangan hiraukan. Seret lagi, ayo. Singkirkan jauh-jauh anak gila itu dari sini. Ayo, seret. Ayo. Aduh, ampun, lepaskan aku! Ampun! Ajar terus, ayo, ajar! Raga yang sudah kepayahan, dia terus diseret-seret dan dihajar, hingga akhirnya tubuhnya dibiarkan di suatu tempat yang jauh dari pasar itu. Sakit sekali kakiku. Mereka orang-orang jahat. Luka di kedua kakiku banyak sekali mengeluarkan darah. Aduh, kepalaku, aduh. Terasa pusing. Dan penglihatanku samar-samar. Raga terjatuh pingsan karena banyak mengeluarkan darah pada luka kakinya. Sementara di sebuah pekarangan rumah yang nampak rumah itu berbentuk seperti bangunan pendopo kadipaten. Di pekarangan itu nampak seorang pemuda tampan dan gagah tengah asyik memandikan kudanya. Sore ini aku baru sempat memandikan. Aku sibuk sampai-sampai aku lupa padamu. Hei, itu seperti Kakang Jail Singge. Nampaknya dia rapi sekali. Sepertinya dia akan pergi lagi. Padahal dia baru saja kembali. Sudah terlalu sore. Aku harus segera berangkat menjemput kekasihku Nyai Dewi Sumbi di rumahnya. Tapi kemana Bedok dan Askol? Kedua pembantuku itu kemana ya? Itu di kandang kuda sepertinya mereka. Mereka kelihatannya juga sudah siap di atas doka. Biar aku panggil saja mereka. Bedok! Askom! Kemari! Cepat! Sudah siap, Den Jail Singge? Apa kita akan berangkat sekarang, Den? Ya, aku khawatir Nyai Dewi Sumbi kelamaan menunggu kita. Dia bisa marah nanti. Mari naik ke dokar ini, Den Jail. Sudah, Den Jail. Ya, ayo kita berangkat sekarang. Tunggu! Restu Singgi adik. Oh, apa menungguku? Kakang Jail,
Kakang mau pergi kemana lagi? Bukankah Kakang baru saja kembali setelah semalaman Kakang pergi? Apa urusanmu, Restu? Kakang, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama, Kakang. Tapi Kakang sering banyak tidak di rumah. Aku mohon Kakang jangan pergi lagi. Pekerjaan apa? Bukankah sawah, ladang, dan semua sudah ada yang mengerjakan? Semua sudah diurus oleh pekerja-pekerja kita. Lalu apa lagi? Betul apa yang akan Kakang katakan. Tapi itu semua adalah tanggung jawab kita, Kakang. Kitalah yang harus mengatur mereka. Setiap hari, aku mengatur dan melihat-lihat pekerja kita selalu sendiri. Kakang sekalipun belum pernah membantuku. Aku bukan orangnya untuk mengurusi soal begitu. Aku tidak suka melakukan hal-hal pekerjaan seperti itu. Ya, aku kira kaulah yang tepat orangnya. Kau pandai. Dan pekerjaan itu memang sudah kau lakukan sejak almarhum bapak dan ibu masih ada. Kakang tidak bisa harus begitu, Kakang. Ini adalah tugas kewajiban kita berdua. Atur sajalah olehmu. Aku tidak ada waktu. Bedok, jalan. Kakang Jail. Kakang Jail Singgi pasti akan senang melihatku berdandan seperti ini. Dia pasti akan memuji-muji kecantikanku. Kakang Jail Singgi sudah tergila-gila padaku. Aku pun senang karena dia adalah orang terkaya dan dihormati di desa ini. Aku memang cantik, dan menurut Kakang Jail Singgi, aku adalah wanita yang paling cantik di desa ini. Setiap laki-laki di desa ini banyak yang menyukai aku. Tapi aku lebih senang dengan Kakang Jail Singgi. Tapi sudah sore begini, kenapa Kakang Jail Singgi belum juga datang? Nah, itu seperti suara dokar Kakang Jail Singgi. Ya, itu pasti dia yang datang. Sebaiknya aku cepat keluar dari kamarku ini. Den Jail. Kita sudah sampai, Den. Lihat, Den. Kenapa rumahnya Dewi Sumbi nampaknya sepi sekali, Den? Iya, Den. Saya khawatir Nyai Dewi Sumbi tidak ada, Den. Dia pasti ada. Barangkali dia di dalam sedang menungguku. Den. Lihat, Den. Itu Nyai Dewi Sumbi keluar dari dalam. Oh, cantiknya, Den. Wah, dia memakai gaun ungu yang indah. Waduh, cantik sekali dia berdandan seperti itu, Den. Iya, Den. Wah, Den. Den Jail hebat ya. Bisa mendapatkan Nyai Dewi Sumbi, wanita tercantik di desa ini. Iya. Lihat, Askom. Waduh, wajahnya begitu licin tanpa cacat. Waduh. Den, dia berjalan kemari. Selamat sore, Kakang. Terlambat. Iya, maafkan aku, Nyai. Kenapa jadi gugup seperti itu, Kakang? Iya. Oh, aku kagum melihat kecantikanmu berdandan begitu. Kau sungguh menarik berdandan seperti itu, Nyai. Oh iya, aku sendiri sampai tidak mengenali. Jangan memuji seperti itu, Aku bukan memuji, tapi ini kenyataan. Oh iya, mari, silakan naik, Nyai. Baik, Kakang. Mari aku bantu, Nyai. Mari. Biar aku saja. Nyai, mari. Apa-apaan kamu? Ini jatahku. Minggir. Sudahlah, kalian ini ribut saja. Mari, Nyai. Ya, pegang tanganku, Kakang. Ya. Bedok, jalan. Kasihan si Raka. Dia terbaring pingsan di tepi jalan begini. Kedua kakinya luka-luka dan darahnya sudah mengering. Tapi bagaimana aku harus menolong dia? Ki Gede Kiron telah mengancam semua orang untuk tidak mengurusi si Raka. Padahal
Dia anak baik. Ya, sejak kedua orang tuanya tiada, dia seperti orang lupa ingatan. Siapa yang datang dengan dokar itu? Sepertinya Den Jail Singgi. Oh, iya. Itu Den Jail Singgi bersama Nyai Dewi Sumbi, Bedok, dan Askom. Pak Badar, ada apa kalian kumpul di tempat ini? Anu Den Jail, si Raga pingsan Den. Kakang Jail, lihat, itu pemuda gila itu. Dia terbaring pingsan. Kenapa pemuda itu, Kakang? Biarkan saja, Nyai. Pak Badar, biarkan saja anak gila itu di tempatnya. Ayo, kalian bubar. Anak itu memang berbahaya. Bubar, ayo bubar. Den, kenapa si Raga itu, Den? Jangan hiraukan pemuda gila itu. Ayo, jalan lagi. Iya, biarkan saja dia. Dia itu bikin susah orang saja. Belang, rasanya hari ini aku rindu sekali dengan Raga. Sejak kemarin aku tidak menemui dia. Biasanya kalau sore begini, aku datang menemuinya. Ayo Belang, kita temui Raga. Nah, aku sudah siap di punggungmu. Sekarang marilah kita berangkat. Hiya, hiya, hiya. Di belakang rumah ini sepi juga. Di tempat biasa Raga itu pun sepi. Mungkin dia sedang keluar. Sebaiknya aku akan mencarinya. Sial, nasibku benar-benar buruk hari ini. Sejak permulaan aku main, jelek terus. Kang Mas, berhentilah mainnya. Uangmu bisa habis nanti. Sejak mula, kau kalah terus. Tidak, Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Uangku masih banyak. Nah, nih, aku masih punya. Kau tidak perlu khawatir kalau soal uang denganku. Kalau itu maumu, aku tidak bisa melarangnya. Aku hanya mengingatkan Kakang saja. Itu hak Kakang Jail Singgi. Oh. Kau memang calon istriku yang setia. Kau pandai memujiku, Kakang. Kau seperti penyair saja. Oh, tidak, Nyai Dewi Sumbi. Aku bukanlah seorang penyair yang pandai meraih dan memuji. Tapi kau seringkali membuatku jadi senang dengan pujianmu itu. Mana perginya Raga? Aku sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak juga aku temui. Di pasar ini juga tidak ada. Kasihan dia. Aku khawatir dia belum makan. Mungkin Raga berada di tempat yang tidak biasanya. Nah, sebaiknya aku pulang dulu saja. Sebab nampaknya hari sudah semakin petang. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Besok aku akan melanjutkan mencarinya. Sudahlah, Kakang. Kau sudah terlalu banyak minum. Aku masih ingin minum, Nyai. Janganlah kau larang aku, Nyai. Berikan aku sebotol arak itu lagi, ya. Oh. Nyai, cepat berikan, ha? Tidak, Kakang. Ayo pulang. Kita pulang. Kepalaku pusing, Kakang. Ya. Pulang, sayang. Ayo, rangkulah aku. Iya, ini aku merangkulmu. Ayo, Kakang. Hati-hati ya. Pak Tua, kau tidak perlu khawatir dengan kami, ya. Bukankah kau tahu, kan? Kalau kami sudah biasa seperti ini di warungmu ini, ya.
Waduh, Den Jail Singgi dan Nyai Dewi Sumbi jalannya sudah semboyongan begitu. Wah, keduanya benar-benar sudah mabuk. Pak Tua, sebenarnya aku belum puas. Aku belum puas. Aku masih ingin minum lagi ya. Wah, jangan Den Jail, jangan. Saya khawatir Den Jail dan Nyai nanti di jalannya bagaimana. Aku sudah biasa, Pak Tua. Aku masih kuat. Betulkah begitu, Den? Betul. Tanya saja pada Nyai. Benar, Pak Tua. Wah, kalau begitu Den Jail sungguh hebat, Den. Tentu saja, Pak Tua. Tentu saja. Hebat, kalian hebat. Hebat. Pak Tua. Coba kau lihat Nyai Dewi Sumbi ini. Bagaimana? Cantik kan calon istriku? Wah, cantik sekali, Den. Wah, pokoknya Den Jail Singgi tidak rugi. Wah, dan kalian berdua cocok sekali. Cocok. Nyai, rasanya kita sudah terlalu lama di warung Pak Tua ini. Bagaimana kalau kita kembali saja? Iya, Kakang. Nampaknya hari pun sudah larut malam. Pak Tua, apakah pembantuku, Bedok dan Askom ada di luar? Ada, Den. Mereka tengah menunggu di luar sejak tadi. Kang Mas, ayo dong kita pulang. Ya, mari Nyai. Ayo, rangkul aku. Iya, Kang Mas. Mari aku rangkul pundakmu. Ayo, kita jalan. Ayo. Aku jadi heran. Kemana perginya Raga itu? Seharian ini aku tidak bertemu lagi. Besok aku harus mencari dia. Kasihan Raga. Aku khawatir dia akan menemui kesulitan. Karena sudah lama juga tidak bertemu denganku. Aku hanya berpikir kalau dia sedang merasa lapar. Itu seperti suara dokar Kang Mas Jail. Iya. Den Jail, kita sudah sampai, Den. Bedok, bantu aku turun. Ayo cepat. Iya, Den. Sebentar. Saya turun dulu, Den. Pundak saya, Den. Sudah, begini saja. Ayo kita masuk. Iya, Den. Askom. Iya. Kau taruh saja dokar itu dulu. Aku mau masuk dulu. Ya. Itu Kakang Jail Singgi. Sudah tengah malam begini. Dia baru kembali. Kenapa dia? Aneh. Kok jalannya seperti dipegang-pegangi begitu? Dia sempoyongan begitu. Aneh. Den, hati-hati, Den. Peganglah erat-erat tangan saya, Den. Bedok. Den. Kenapa dengan Kang Mas? Kenapa dia jalannya sempoyongan begitu? Anu Den Restu, dia mabuk. Mabuk? Rupanya ini yang dia lakukan di luar rumah. Bedok, bawa masuk Kang Mas. Iya Den Restu. Ayo Kakang Jail, jalanlah. Mari aku bantu. Kakang Jail, kenapa Kakang jadi begini? Ayo jalan Kakang. Marilah aku bantu. Peganglah kuat-kuat badanku ini. Iya Den, peganglah kuat-kuat. Ayo Den. Kang Mas Jail Singgi benar-benar mabuk. Terlalu. Bedok, kenapa kepalaku pusing begini ya? Iya jelas Den. Den Mas kan mabuk. Ayolah cepat jalan. Nah, itu sudah dekat pintu masuknya Den. Terus saja masukkan ke dalam. Letakkan Kakang Jail di bangku ini. Baik Den Restu. Ayo Den Jail, duduklah. Bedok, ambilkan aku air. Kepalaku terasa pusing sekali. Baik Den. Kakang Jail Singgi. Aku tidak mengira kalau ternyata di luar rumah
Kakang melakukan mabuk-mabukan. Kakang sungguh terlalu sekali. Memalukan, Kakang. Kenapa, ha? Kau merasa tidak suka aku berbuat itu? Iya. Apakah Kakang lupa pada tata cara adat keluarga kita? Bagaimana Kakang bisa menjaga kehormatan itu? Kalau ternyata Kakang sendiri bersikap seperti itu. Jangan bicara tentang tata cara adat. Aku bukan orang yang cinta adat. Aku punya tata cara sendiri. Tata cara kita adalah tata cara yang sudah dimiliki keluarga sejak dulu. Bukan kehendak sendiri. Jadi jagalah kehormatan almarhum orang tua kita. Jangan Kakang hilangkan. Kau sombong. Pembicaraan. Tapi kehormatan itu yang sudah dimiliki kita. Nah, jadi perlu kita menjaganya, Kakang. Kemana wibawa dan kepercayaan kita pada penduduk? Kalau ternyata Kakang sendiri harus merusak. Ingat, Kakang. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah tahu siapa keluarga kita. Pola berpikir mereka harus kita imbangi, Kakang. Aku tidak takut kehilangan kehormatan. Karena aku tahu penduduk merasa segan padaku. Itu mereka lakukan karena terpaksa. Apalagi mereka tahu Kakang bersikap buruk, bermabuk-mabukan. Tahu-tahu. Aku hanya menduga. Tapi aku yakin penduduk sudah kehilangan kepercayaan pada kita. Kalau tahu Kakang sering bermabuk-mabukan begitu. Apalagi dengan perempuan. Cukup! Baik atau tidak baik, itu urusanku. Aku tidak bisa harus berdiri di atas tata cara yang penuh aturan dan membelenggu kehidupanku. Kakang boleh bebas. Kakang boleh bebas. Tapi masih dalam batas-batas tertentu. Macam-macam. Itulah kewibawaan diri. Oh. Itu namanya menyiksa diri. Apakah kehendak itu harus dilawan dengan wibawa yang harus dijaga? Kehendak yang bagaimanapun bentuknya harus didasari tata cara. Tapi bukan begitu. Suka atau tidak suka, Kakang harus menerimanya. Karena Kakang lahir dari keluarga beradab. Aku katakan aku tidak bisa. Usahakanlah, Kakang. Dan aku mohon, mulai saat ini Kakang jangan lagi mengulangi bermabuk-mabukan begitu. Itu urusanku. Kau sepertinya tidak mengerti juga. Sudah aku pahami arah pembicaraan Kakang sejak tadi. Aku hanya perlu mengingatkan. Nampaknya Kakang sudah akan bersikap masa bodoh dalam persoalan menjaga nama baik keluarga. Diam, kataku. Den Jail. Ini airnya, Den. Minggir. Den Jail. Aduh, kenapa gelas airnya dibuang, Den? Aduh, bukankah Den Jail tadi yang meminta air? Sudah. Ayo, antar aku ke kamar. Aku sudah muak di tempat ini. Baik, Den. Mari. Pulang. Cepat. Kau keras kepala, Kakang. Kau tidak kasihan dengan almarhum kedua orang tua kita. Restu Singgih sepertinya menyesali akan sikap kakaknya Jail Singgih itu. Karena dia merasa kalau kehormatan keluarganya tidak dihargai. Sementara itu di rumah Pak Dalil, kepala kampung desa Pleret, nampak Pak Badar dan Pak Dalil tengah berbicara. Jadi benar apa yang Pak Badar lihat tentang kejadian siang tadi? Benar, Pak Dalil. Saya menyaksikan sendiri. Si Raga diseret-seret dan dipukuli orang banyak. Kedua kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Waduh, kasihan anak itu, Pak Dalil. Terlalu sekali mereka. Memangnya Raga salah apa sampai bisa seperti itu? Katanya sih dia itu mencuri. Padahal Pak Dalil, di tempat itu ada Ki Gede Kirom, keamanan kampung kita itu. Tapi dia sendiri malah menyuruh mereka memukul si Raga. Begitu. Keterlaluan Ki Gede itu. Lalu di mana Raga sekarang? Tadi sore sih saya melihat dia masih tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Apa kita akan melihat ke sana malam-malam begini juga? Iya, seharusnya. Kau sudah sejak tadi melaporkannya kepadaku. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Kalau saya, ayo saja. Hanya apa? Saya takut dengan Ki Gede Kiro. Bisa-bisa kalau dia tahu, wah, saya bakal kena ajar dia. Karena nanti disangkanya saya mengadukan hal itu pada Pak Dalil. Kau tidak perlu takut. Ayo kita ke sana. Pak Dalil dan Pak Badar
Keduanya lalu berangkat untuk melihat keadaan Raga yang tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Sementara itu di tepi jalan desa, di mana terdapat Raga di situ, saat itu Raga nampak baru tersadar dari pingsan. Di mana aku ini? Gelap sekali tempat ini. Apakah hari sudah malam? Kedua kakiku yang terluka masih terasa sakit sekali. Aduh. Aku ingat. Rupanya aku masih berada di tepian jalan. Tiba-tiba saja ada suara angin dan suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Suara siapa itu? Suaranya seperti seorang mimik. Hei, siapa kau? Daun-daun berjatuhan menghujani diriku. Anak manis, kau ambillah selembar dari daun-daun. Makanlah olehmu. Makan, anak manis. Makan. Hei, siapa kau sebenarnya? Tunjukkan dirimu. Sebenarnya orang itu aneh. Daun-daun ini. Iya. Tadi suara itu mengatakan kalau aku disuruh memakan selembar daun dari daun-daun ini. Sebaiknya aku ikuti saja apa yang dikatakannya. Aku akan memakan selembar daun ini. Pahit sekali daun ini. Kepalaku tiba-tiba pusing. Raga yang memakan daun yang dirasakan pahit itu, tiba-tiba saja kepalanya merasa pusing. Raga lalu roboh dan tergeletak pingsan. Sementara itu, di tempat yang agak jauh tampak Pak Dalin Pak Badar tengah dalam perjalanan untuk menuju ke tempat Raga. Pak Badar, apakah masih jauh tempat Raga berada? Iya. Terus saja Pak Dalin. Di depan sana itulah Raga berada. Ayo kita percepat jalannya. Kita sudah sampai Pak Dalin. Loh, kemana Raga? Dia kok tidak ada? Pak Dalin, Raga tidak ada di tempatnya. Apa betul? Iya Pak. Orang tadi sore dia masih tergeletak di tempat ini. Apa mungkin dia sudah sadar dan kembali ke tempatnya? Saya kira tidak mungkin. Karena dia tidak mungkin bisa berjalan dengan luka-luka di kedua kakinya itu. Atau barangkali ada orang lain yang membawanya pergi. Entahlah, tapi rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin? Iya. Aneh. Sudahlah, kita kembali, ayo. Gede, sepertinya tidak ada kabar tentang pemuda gila itu lagi. Tapi biarkan saja. Kita malah senang kalau anak itu tidak lagi muncul di tempat ini. Dan kalau perlu, jangan lagi ada di desa ini. Iya, sebaiknya begitu. Anak itu mengganggu. Ki Gede, lihatlah di depan kita itu. Itu Pak Dalin. Dia tengah menunggangi kudanya. Tampaknya dia akan kemari, Ki. Selamat siang, Pak Dalin.
Selamat siang, Sanip. Ki Gede, apa benar di pasar ini telah terjadi sesuatu kejahatan? Kejahatan? Iya. Tidak ada Pak Dalil. Benar tidak ada? Benar. Memang kenapa Pak Dalil? Aku mendengar ada seseorang dipukuli kemarin. Maksud Pak Dalil siapa? Ya, maksudku Raga. Kenapa anak itu? Kalian pasti tahu. Jawablah Ki Gede Kirom. Hanya persoalan kecil. Anak itu mencuri dan dihajari orang-orang. Itu persoalan berat, Ki Gede. Penganiayaan itu namanya. Maaf Pak Dalil. Saya harus tugas. Permisi. Ki Gede, tunggu dulu. Cepatlah sedikit kalau ada perlu. Saya mau tugas keliling ini. Saya mengharap tidak ada lagi persoalan seperti yang dialami anak itu. Silakan kau tugas. Pasti ada yang bicara dengan dia. Iya, Ki. Pasti ada yang mengadu. Berani juga orang itu. Apa dia belum kenal aku? Di mana kini aku? Oh, rupanya hari sudah siang. Tempat ini adalah belakang rumahku. Tempat di mana aku biasa berada. Aneh. Kenapa aku sudah berada di tempat ini? Bukankah aku pingsan di tepian jalan? Siapa yang membawaku kemari? Luka kakiku. Oh, luka pada kedua kakiku hilang dan nampak seperti semula saja. Pantas aku tidak merasa sakit. Wah, ini aku sehat seperti semula. Aku bisa berjalan lagi. Ini benar-benar aneh. Yang penting aku sehat lagi. Siang ini, aku harus bertemu dengan Raga. Karena seharian kemarin aku mencarinya, tetapi tidak ketemu. Kasihan Raga. Aku khawatir terjadi apa-apa pada dirinya. Tetapi barangkali dia sudah ada di rumahnya. Hari ini nasibku benar-benar baik. Coba kalian lihat kartu ini. Aku menang. Kau benar-benar hebat, Kakang Jail. Tentunya. Diam semua. Kalian dengar suara seruling itu? Kakang, sepertinya suara seruling pemuda gila itu. Ya, si Raga. Itu pasti si Raga. Raga! Kakang, pemuda itu masuk ke warung ini, Kakang. Gembel busuk. Hei, Raga! Jangan berdiri di buka pintu itu. Mau apa kau datang kemari? Oh, aku lapar. Aku mau makan. Busuk. Di sini bukan tempat mengambil makanan. Ayo pergi. Hentikan serulingmu itu. Ayo pergi. Kurang ajar. Uang. Banyak sekali uangnya. Aku akan punguti. Kau mau mencuri uangku ya? Tidak. Ini uang berantakan. Sayang. Bedok. Askom. Iya deh. Angkat orang gila itu. Usir dia dari tempat ini. Dia mau mencuri uangku. Siap. Askom, ayo. Ayo kita habisi dia. Hah? Kau pencuri ya? Oh, tidak. Aku bukan orang jahat. Diam kau. Diam. Rasakan ini. Iya. Aduh. Kau jahat. Kenapa kau pukul aku? Ayo keluar. Ayo. Rasakan tendangan ini. Aduh.
kalian jahat. Rasakan ini. Lihat. Kang Mas! Kang Mas! Pemuda gila itu nekat. Dia berani melawan Dr. Askom, Kang Mas. Biarkan anak itu tahu rasa. Kalau perlu, aku turun tangan untuk menghajar pemuda itu. Kang Mas, Dr. Askom terjatuh jauh sekali. Didorong pemuda itu, Kang Mas. Kurang ngajar. Hei, rupanya kau ingin mampus. Orang-orang jahat. Hei, jangan lari kau. Bedok, Askom, kejar anak itu. Iya, Den. Ayo, Askom. Bedok dan Askom lalu mengejar Raga. Keduanya berteriak-teriak hingga mengundang orang-orang. Pencuri! Tangkap! Pencuri! Pencuri tangkap! Tangkap pencuri! Orang-orang ramai mengejar pencuri. Aku harus lapor Ki Gede. Waduh, Ki Gede tidak ada lagi. Yo, ayo kejar pencuri. Iya Bedok, ayo. Bedok, itu si Raga berlari-lari ke arah hutan Cermai. Iya, anak itulah pencuri. Hah? Jadi dia pencurinya? Ayo kejar, ayo kejar. Bedok, kita sedang mengarah ke tepian hutan Cermai. Aduh, hutan Cermai. Bagaimana ya? Apa baiknya kita kejar terus? Tapi, waduh, kita memasuki daerah berbahaya, Askom. Sudah terlanjur. Lagi pula kita banyak orang. Kita tidak perlu takut. Ayo, ayo Sanip, cepat kejar anak itu. Bedok, lihatlah. Si Raga tampak sudah kewalahan. Iya, dia sepertinya kecapean. Benar. Anak itu sepertinya tidak bisa kemana-mana lagi. Iya. Lihatlah. Aduh, dia berdiri merambat pada sebuah pohon besar. Iya. Askom, ayo kita dekati anak itu. Kita hajar dia. Kita bikin babak belur. Ayo. Hajar! Raga yang berdiri merapat pada sebuah pohon, dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sementara orang-orang yang mengejarnya sudah berada di hadapannya. Mereka siap menghajarnya. Raga terus merapatkan tubuhnya ke pohon itu, sambil matanya memandang khawatir. Dan ketika mereka hendak menghajar Raga, tiba-tiba... Ular. Ular banyak sekali. Besar. Sanip, ayo lari Sanip. Orang-orang itu lari dan ketakutan. Mereka tidak jadi menangkap dan memukuli aku. Mereka bilang ada ular. Aneh. Lucu mereka. Di mana ada ular? Padahal hanya daun-daun pohon ini saja yang berjatuhan. Oh, ada orang datang. Raga, kenapa kau ada di tempat ini? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak tahu. Kau dikejar-kejar orang. Apa yang telah terjadi denganmu? Aku tidak tahu. Mereka jahat. Sudahlah. Ayo ikut ke rumahku. Naiklah ke atas kudaku. Ayo. Jadi Kemel busuk itu tidak bisa tertangkap. Iya, Den Mas. Kami semua lari ketakutan, Den. Kenapa? Kami diserang ular. Ular? Bagaimana mungkin? Ular? Benar, Nyai. Ular itu banyak sekali dan besar-besar, Nyai. Dari mana ular-ular itu datangnya? Kami tidak tahu, Den Mas. Ular-ular itu muncul dengan tiba-tiba sekali.
Mungkin dari hutan kidul, Den. Hutan kidul? Benarkah itu? Benar, Nyai. Karena anak itu lari ke daerah tepian hutan Cermai. Kita harus tetap mencari gembel busuk itu. Kita habisi dia kalau ketemu. Ayo makan. Ya. Raga, kenapa kau sampai dikejar-kejar orang? Aku tidak tahu. Mereka orang-orang jahat. Aku dituduh mencuri. Aku mengerti persoalannya. Sebenarnya mereka bukan menuduhmu mencuri. Tapi mereka karena tidak suka padamu. Mereka benci karena kau dikira mengganggu mereka. Kau gila. Itu saja mereka yang tidak suka denganmu. Aku bukan orang jahat. Aku selalu saja difitnah. Dikatakan gila. Wah, apakah aku gila? Kenapa mereka membenciku? Tidak. Kau tidak gila seperti yang mereka kira. Kau baik dan jujur. Hanya mereka tidak tahu kau. Kau juga baik, Restu. Aku memang suka bersahabat denganmu. Kaulah orang yang bisa aku ajak bicara untuk mengerti keadaanku. Itu Kang Mas Jail Singgi sudah pulang. Hah? Kenapa, Raga? Bagaimanakah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Raga jika Jail Singgih mengetahui Raga ada di rumahnya itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.